Mengetahui kekalahan Raja Tagon melawan suku Ago, Tanya Niruha segera memerintahkan para organisasinya untuk bergerak. Setelah melihat gambar cerita masa kecilnya bersama Ansum, saya paham bahwa semua hal itu dilakukan oleh Tanya untuk menguasai Ardal. Dia tampak tak terima serta merasa selama ini dirinya hanya dimanfaatkan oleh Tanya. Tanya pun tak menyangkal tuduhan itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia juga memanfaatkan para pengikutnya, rakyat miskin dan lemah, serta Ansum, hingga bertekad mengungkap jati diri Ansum sebagai Aramun demi menciptakan dunia baru tanpa perang dan pertumpahan darah. Berbeda dengan saya, selama ini dia rela mengikuti rencana Tanya, mengadu domba raja dan ratu, meminum racun tanpa ragu. Semua hal itu ia lakukan bukan karena dia menginginkan dunia baru seperti apa yang Tanya impikan, melainkan karena dia mencintai dan ingin memiliki Tanya. Tetapi Tanya masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak pernah mencintai saya karena cintanya hanya untuk Ansum. Setelah peperangan usai, tampak mayat-mayat para prajurit Ardal dan suku Ago tewas terbakar. Para menteri dan panglima Ardal pun kini dibuat bimbang karena kekalahan itu. Mereka bahkan tak menemukan Raja Tagon. Karena hal itulah, mereka mulai bersiap dan berjaga-jaga jikalau sewaktu-waktu suku Ago akan datang menyerang. Dan kini Tanya beserta para anggotanya mulai beraksi. Mereka membunuh beberapa menteri serta panglima pengikut setia Tagon. Tentu saja Ratu tak tinggal diam begitu saja. Dia tak ingin Ardal diambil alih oleh Tanya dan Ansum. Ratu mengerahkan pasukan yang masih tersisa untuk menghadapinya. Saat itulah para prajurit Ardal mengalami kebimbangan. Mereka sempat hampir menyerah saat Tanya berbicara dengan suara hati. Dengar kemampuan cenayang dewa yang dimiliki Tanya itu, mereka percaya bahwa Tanya adalah benar-benar reinkarnasi asasin yang patut mereka ikuti. Tetapi sebelum hal itu terjadi, mereka dikejutkan oleh tembakan anak panah yang tiba-tiba menembus punggung salah satu pengikut Tanya, yaitu penjaga istana. Ternyata anak panah tersebut adalah milik Panglima Yonbal. Mereka kembali dengan selamat bersama Raja Tagon. Saat Ansum dan pasukannya telah tiba di depan gerbang istana dan bersiap untuk menyerang, langkah mereka terhenti saat melihat beberapa suku Wahan dibantai oleh sang ratu. Dan yang lebih membuat Ansum bimbang dan menyerah adalah Tanya. Mereka mengikat Tanya di atas atap gerbang serta mengancam akan membunuhnya jika Ansum tetap mencoba untuk maju. Meski begitu, dari kejauhan Tanya berpesan pada Ansum untuk tetap maju apapun yang terjadi meski mengorbankan nyawanya sekalipun. Kemudian Ansum memutuskan untuk mundur. Setelah melihat nyawa Tanya dalam bahaya, dia berusaha menutupi kebimbangan hatinya dari anggota suku Ago. Dia tak ingin para pasukan salah paham dan berpikir bahwa Ansum mengesampingkan tugasnya hanya demi seorang yang dia cintai. Dia tetap mencoba meyakinkan Ipseng bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja demi para rakyatnya. Tetapi sepertinya Ipseng paham, tak peduli seberapa kejamnya seorang Inai Shinggi, tetap saja dia adalah manusia yang punya hati dan cinta. Mereka memaklumi jikalau hati Ansum memang benar-benar terguncang. Mereka bahkan tidak akan mempermasalahkan hal itu dan tetap percaya pada Ansum. Di tempat lain tampak saya tengah bersama dua orang Ikutu dan Nental. Mereka berusaha membujuk saya untuk ikut bersama mereka ke negeri tempat mereka tinggal. Dan sepertinya saya pun akan memikirkan tawaran tersebut. Sementara Raja Tagon saat ini tengah menemui seorang pelayan ratu dari suku He. Dia meminta wanita itu untuk membuatkannya racun bicisan dalam jumlah banyak. Kemudian dia mendatangi Tanya yang masih dalam keadaan terikat di atas atap. Kedatangan Tagon itu mengejutkan Tanya karena dia mendengar suara tangisan dalam hati Tagon. Suara tangisan seorang anak kecil yang takut ditinggalkan dunianya. Mengetahui Tanya benar-benar memiliki kemampuan mendengar suara hatinya, Tagon mempersilahkan Tanya untuk mendengar kembali apa yang sedang dia pikirkan. Dan benar saja, Tanya mengetahui rencana jahat Tagon selanjutnya. Hari ini Pak Yolson sengaja berdiri di atas atap yang tinggi. Dia mengancam akan bunuh diri jikalau Tanya tidak dibebaskan. Dia rela melakukan hal itu karena kemampuan membuat formula pedang besi di negeri Ardal hanya dia seorang yang memilikinya. Jika dia mati, maka bukan hanya menjadi akhir dari hidupnya, tetapi Ardal pun bahkan tak lagi dapat membuat pedang besi yang sangat mereka butuhkan. Saat Pak Yolson masih memohon kebebasan Tanya, tiba-tiba Raja Tagon menghampirinya. Dia mencoba membujuknya, mengulurkan tangannya yang seolah-olah tidak akan membiarkan Yolson mati. Tetapi ternyata itu adalah kebohongan. Saat Pak Yolson benar-benar meraih tangannya, Tagon justru mendorongnya hingga Pak Yolson jatuh dari ketinggian atap dan tewas. Peperangan berikutnya kembali dimulai.
Kali ini Ardal diserang oleh para prajurit suku Momo yang dipimpin oleh Shabara, kepala suku Momo. Mereka sengaja datang untuk membantu Ansum sekaligus membalas kematian saudara mereka, yaitu Karat beserta kawan-kawannya yang tewas beberapa saat lalu. Suku Momo yang melewati jalur air itu dihadang oleh Panglima Yonbal dan pasukan dengan api. Hal itu dilakukan atas perintah Ratu untuk berjaga-jaga, mengingat bahwa mereka pernah membunuh anggota suku Momo dan pastinya akan ada aksi balas dendam. Karena jalan itu tertutup oleh kobaran api, Shabara dan pasukannya memutuskan untuk mundur dan bersembunyi selagi menunggu kedatangan seseorang. Setelah beberapa saat, orang yang dia tunggu datang. Mereka adalah 3 suku Nental, yaitu Isruf, Nasunaho, dan Nunbiol. Ternyata sebelumnya mereka telah merencanakan hal itu bersama Ansum. Karena kemampuan bertarung suku Nental yang sangat gesit, pasukan Ardal pun tak bisa menandinginya meski mereka hanya bertiga. Saat 3 suku Nental itu berhasil menembus pertahanan prajurit Ardal, pasukan suku Momo kembali menyerang hingga mereka berhasil membuka gerbang barat untuk Ansum bersama pasukan suku Ago. Mengetahui hal itu, Raja Tagon meminta Ratu untuk segera pergi bersama putranya Arok. Dia berpesan pada Ratu untuk kembali merebut Ardal suatu saat nanti. Rencananya kali ini dia lakukan semata-mata adalah hadiah terakhir untuk putranya. Setelah mereka berhasil memasuki istana, mereka tidak menemukan keberadaan Tagon. Karena saat ini Tagon lebih dulu pergi dengan membawa Tanya setelah dia membunuh Mungte yang mencoba membebaskan Tanya. Dia berpesan bahwa jika Ansum ingin menyelamatkan Tanya, maka dia harus datang seorang diri tanpa pasukan. Tetapi saya yang mendengar pesan itu dari Mungte berencana segera menuju kuil agung. Suasana di kuil agung sendiri kini telah nampak beberapa guci besar. Semua guci tersebut berisi racun bicisan. Tagon berniat meracuni semua sumur penduduk Ardal melalui pusat sumber mata air yang terletak di kuil agung. Itu adalah cara terakhir yang bisa Tagon lakukan. Jika tidak bisa memiliki dan menguasai Ardal, maka dia akan menghancurkannya, meskipun harus membunuh semua penduduk yang tak bersalah. Setelah beberapa saat saya tiba, tapi dia datang tidak dengan tangan kosong. Dengan menyamar sebagai Ansum, saya membawa sebuah karung. Dengan melemparkan sebilah belati, Tagon meminta harga nyawa Tanya dengan nyawa Ansum. Tentu saya yang menyamar sebagai Ansum itu tak begitu saja menerima tawaran tersebut. Dia akan menukar barang yang dia bawa dengan Tanya, karena saya yakin akan apa yang dia bawa sangat berharga bagi Tagon. Ternyata karung tersebut berisi tubuh Arok yang tengah tak sadarkan diri. Tagon pun terkejut dan marah melihat putranya menjadi tawanan. Saya bahkan tak ragu menggores wajah Arok dengan belati. Tak ingin putranya disakiti lagi, maka Raja Tagon melepaskan Tanya dan segera menyerang saya. Karena kemampuan berkelahinya tak segesit Ansum, saya pun tak bisa menghindar saat Tagon menusuknya. Sebelum Tagon berhasil membunuh saya, beruntunglah Ansum datang tepat waktu. Mereka pun bertarung dengan imbang. Dalam keadaan yang sudah mendesak dan hampir kalah, akhirnya Ansum berhasil mengalahkan Tagon setelah tangannya meraih pedang Aramun dan menebaskannya pada leher Tagon. Dan Tagon pun akhirnya tewas. Saya yang terluka itu segera dibawa oleh prajurit untuk diobati. Sedangkan Tanya terpaksa harus terjun ke kolam air untuk menghentikan jalan air yang telah tercemar racun bicisan agar tak mengalir ke sumur warga. Tentu saja racun tersebut sudah masuk ke tubuh Tanya. Dia pun terancam tewas. Namun Ratu memberikan obat penawar untuk Tanya dengan syarat dia harus diizinkan pergi menjauh dari negeri Ardal bersama putranya. Demi keselamatan Tanya, akhirnya Ansum menerima tawaran tersebut meski Tanya menolak dan lebih memilih mati. Karena Tanya tahu niat jahat Ratu, bahwa jika Ratu dibebaskan, suatu saat nanti mereka pasti akan datang kembali untuk membalas dendam. Obat penawar itu memang tak 100% menjamin keselamatan nyawa Tanya. Namun setidaknya Ansum masih punya kesempatan menyelamatkannya meski butuh waktu lama. Hari ini para penduduk Ardal secara serentak menolak Ansum sebagai Raja Ardal. Menurut mereka, Ansum dan suku Ago adalah kaum barbar. Dengan lantang mereka berkata bahwa sampai mati pun mereka tetap akan membenci Ansum. Tetapi tiba-tiba suara hati pendeta agung, Tanya Niruha, didengar oleh semua orang. Melalui kemampuan senayang dewanya itu, Tanya meyakinkan rakyat untuk menerima dan mengabdi pada Ansum sebagai raja berikutnya. Hingga kemudian Ansum memberanikan diri membuktikan bahwa dia adalah benar-benar reinkarnasi Raja Aramun yang asli. Dengan mudahnya, dia menarik pedang Aramun di hadapan rakyat. Dan guratan petir di tangannya dengan pola yang terhubung pada pedang itu akhirnya membuat rakyat seketika tunduk pada Ansum dan menjadikannya Raja Ardal yang sesungguhnya. Karena obat menawar racun dari Ratu, Tanya tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Efek obat itu akan membuatnya tidur lelap hingga waktu yang lama.
kemungkinan dia akan bangun kembali hanyalah 50%. Beberapa tahun telah berlalu. Kini negeri Ardal menjadi negeri yang penuh cinta damai tanpa pertumpahan darah di bawah pemerintahan Ansum. Ia bahkan bekerja tanpa lelah. Di sela-sela waktunya dia habiskan untuk mencari saudara kembarnya, Jenderal Saya yang pergi tanpa kabar. Selain itu, dia juga selalu merawat Tanya yang kini masih tetap tertidur lelap. Suatu hari saat Ansum tengah rapat, tiba-tiba Chaan datang memberi sebuah kabar gembira bahwa Tanya akhirnya telah sadar. Di tempat lain telah nampak Jenderal Saya. Ternyata selama ini dia benar-benar pergi meninggalkan Ardal bersama dua kaum suku Nental ke negeri seberang sesuai makna dari kalung yang ia kenakan, yaitu Iko Mahis yang berarti janji saudara. Tetapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih mempunyai impian untuk kembali lagi dan merebut Ardal. Master. Dan yang terakhir, kita diperlihatkan sosok pemuda dengan bekas luka di wajahnya. Dia adalah Arok yang telah tumbuh dewasa di negeri yang sangat jauh bersama sang ibu. Kali ini Ratu Telha pun telah bersiap untuk kembali merebut Ardal. Demikianlah akhir cerita Ardal Chronicles Season 2. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel kami, semoga terhibur dan sampai jumpa. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't